Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan cara aljabar. Kemarin sebelumnya sudah sempat dijelaskan mengenai cara mencari persamaan trigonometri, cara menyelesaikan persamaan trigonometri dengan cara grafik. Nah, untuk cara yang aljabar ini kita menggunakan rumus ya. Nah, di sini diketahui jika persamaan trigonometrinya adalah sin X sama dengan sin A, maka cara mencari X-nya itu dengan cara menghitung A ditambah N kali 2V, atau X-nya sama dengan V min A plus N kali 2V ya. Nah, kenapa dia 2V? Kenapa di sini dia 2V? Kenapa dia di sini 2V? Karena pada grafik sinus, ini adalah grafik sinus ya. Pada grafik sinus, dia akan kembali lagi ke semula setiap 2V ya. Setiap 360 derajat dia akan kembali lagi seperti ini awal ya. Jadi di sini dia akan kembali lagi naik, kemudian membuat lembah, kemudian ketika 4V dia akan naik lagi, kemudian menjadi lembah kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap N 2V itu pasti dia kembali lagi ke awal ya. Mau itu N-nya 1 seperti ini kan N-nya 1 ya. Berarti seperti ini. Kemudian misalkan mau 2, dia kembali lagi seperti awal. Mau di sininya 3 juga sama, dia kembali lagi seperti ini. Gitu ya, begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini kenapa untuk yang sin ini kan yang di kuadran 1 ya, kuadran 1 dia selalu positif. Nah, ini dicari lagi di kuadran berapakah sin akan positif, yaitu dia adanya di kuadran ke-2 ya. Jadi V min A, jadi 180 dikurangi A. Ini kan rumus untuk kuadran yang kedua ya. Jadi kenapa dia rumusnya seperti ini dan seperti ini? Karena nilai positif untuk sinus ada di kuadran 1 dan di kuadran 2 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana rumus untuk cos X sama dengan cos A? Jadi untuk mencari X pada perbandingan trigonometri cos itu adalah A ditambah N kali 2V, atau X sama dengan min A tambah N kali 2V. Sama halnya dengan sinus, kenapa dia 2V? Karena di setiap 2V dia akan berubah ya. Untuk grafik fungsi kosinus itu seperti ini, 2V sama ya, puncaknya dia ada di 1 dan paling rendahnya dia ada di min 1. Nah, untuk yang kosinus itu kan kosinus 0 sama dengan 1 ya. Jadi mulainya dari 0, kemudian kosinus 90 itu adalah 0, kosinus V itu adalah min 1 gitu. Kesini dia 0, kemudian di sini 2V dia 1. Nah, maka grafik fungsinya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Nah, setiap 2V nanti kalau misalkan muncul lagi, ini kita rapikan dulu. Nah, untuk misalkan selangnya 4V, dia akan kembali lagi, dia akan turun lagi, kemudian naik lagi gitu ya, seperti yang ini. Kemudian kalau misalkan disambung lagi ke sini, dia akan turun lagi sampai ke min 1, udah dari min 1 dia naik lagi gitu ya, dan begitu seterusnya. Jadi setiap 2V dia pasti akan kembali lagi ke grafik semula gitu ya. Jadi mau N nya 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, tetap gambar grafiknya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kenapa dia 2V? Karena dia akan berubah setiap 2V sekali gitu ya. Nah, kemudian kenapa dia min A ya? Karena untuk yang kosinus dia akan selalu positif. Yang pertama di kuadran ke-1
1. Yang kedua, dia selalu positif di kuadran ke-4. Sebetulnya kan kuadran ke-4 itu rumusnya adalah 360 min A. Tapi selain 360 min A ya di kuadran 4 itu bisa juga menggunakan yang negatifnya. Ya. Jadi kan kuadran 4 tuh gini ya. Misalkan di sini adalah A. Nah, ini adalah A ya, dari 0 ke sini itu adalah A. Nah, kita bisa mencari ini dengan menggunakan kuadran yang keempat, yaitu sini ini adalah min A. Jadi dari 0 ke bawah itu adalah negatif A. Itu ya. Nah, sehingga untuk yang kuadran 4 selain menggunakan rumus yang 360 min A, itu bisa juga menggunakan yang rumus langsung min A ya, atau rumus yang negatif. Itu sama saja. Dia tetap hasilnya adalah positif untuk kosinus ya. Jadi untuk yang kosinus, cara mengingatnya adalah dia positifnya di mana? Yaitu di kuadran 1 dan di kuadran ke-4. Sementara yang sinus dia positifnya di kuadran 1 dan di kuadran 2 gitu. Nah, kemudian rumus yang ketiga itu adalah tangen. Tangen X sama dengan tangen A. Itu cara mencari X-nya adalah A ditambah N dikali V. Nah, untuk yang tangen dia beda sendiri ya. Dia V, bukan 2V. Karena untuk yang tangen itu gambar grafiknya begini. Di sini dia V ya. Sampai 2V lah. Dia 2V, ya 0. Tangen 0 itu tangen 0 sama dengan sinus 0 dibagi cos 0 ya. Untuk tangen 0 itu sama dengan sinus 0 dibagi dengan kosinus 0. Sinus 0 itu adalah 0 dan cos 0 adalah 1. Itu adalah 0 ya, berarti tangen 0 di sini. Kemudian biar agak mudah kita langsung ke 45 aja ya. Tangen 45 itu adalah sinus 45 dibagi dengan kosinus 45. Ini hasilnya adalah 1 ya. Kan setengah akar 2, ini setengah akar 2, hasilnya adalah 1. Jadi untuk yang ini V per 2 itu adalah 1. Kemudian kita ambil yang tangen 90. Tangen 90 itu adalah sinus 90 dibagi dengan kosinus 90. Ini hasilnya adalah 1 dan ini adalah 0. Maka hasilnya adalah tahingga. Nah, maka untuk yang di sini dia tahingga. Ya, maka dia grafiknya adalah ke atas. Tapi terus tanpa tak terhingga. Ya, dia itu tak terhingga. Naik gitu tapi tak terhingga. Kemudian kita cari lagi dari ini kan dia naik terus ya. Ini dari ke sini naik terus. Nah, kemudian ini kita ambil dari bawah. Kita cari yang ini ya. Ini tuh 1, 2, 3 berarti ini ya. 3V per 2. Kita cari untuk 3V per 2 itu sama dengan tangen 3V per 2 itu sama saja dengan tangen di sini. Kalau mau dirubah dulu ke dalam derajat ya, berarti 3V per 2 dikali dengan 180 dibagi V. Ini hasilnya 90. Kemudian 270 ya. Tangen 270. Nah, untuk tangen 270 itu sama dengan
270 itu sama dengan tangan 180 ditambah dengan 90 ya. Jadi ini kan di kuadran ketiga, tangan di kuadran ketiga dia positif, jadi tangan 90. Tangan 90 dia adalah tahingga ya. Oh maaf, dia tangan 45 itu 1, berarti 45 itu masih di sini nih. Jadi satunya jangan tinggi-tinggi deh, biar kelihatan. Ini V per 4 tangan 45 derajat itu di sini ya. Berarti di sini adalah satunya, dan tangan yang 4 tangan yang ini tuh 90 itu adanya di sini. Ya. Nih, jadi yang tahingga itu adalah di sini. Jadi itu hampir menyentuh tapi tidak menyentuh ya. Jadi gambar grafiknya adalah dari 0 ke 45 derajat itu 1, kemudian ke 90-nya dia tahingga gitu ya. Nah, kemudian tadi ya ini tangan 270 itu adalah 90, sedangkan tangan 90 itu adalah tahingga. Ya, di sini tahingga. Jadi ambil dari sini, dari bawah, kemudian menujunya kita lihat yang ini lagi nih ya, di sini kita lihat dulu. Ini kan 1 2 3 V per 4 ya. 3 V per 4 itu sama dengan 3 V per 4 itu sama dengan 3 V per 4 kali 180 min V, ini adalah 45, jadi hasilnya adalah 135 derajat. Nah, kita cari tangan 135 derajat itu adalah tangan 180 dikurangi 45 ya. Ini tuh ada di kuadran 2, jadi dia negatif tangan 45, dan tangan 45 adalah 1, jadi dia min 1. Kalau satunya di sini berarti kurang lebih ini di sini min satunya ya, jadi jadinya di sini itu. Kemudian tangan 180 derajat itu sama dengan tangan 0 berarti di sini. Ini tengah. Nah, selanjutnya kita cari lagi V-nya yang di sini. Ini tuh berarti ini 1 2 3 4 5, berarti 5 V per 4. 5 V per 4 itu sama dengan 5 V per 4 itu kalau kita rubah ke dalam bentuk derajat berarti 180 per V, ini 45, berarti di sini 225 derajat. Jadi tangan 225 derajat itu sama dengan tangan 180 ditambah 45 derajat. Atau dia di kuadran
ketiga berarti tangannya positif, jadi positif tangan 45 ya. Jadi tangan 45 adalah 1. Jadi sini dia naik lagi dengan 1. Nah, untuk yang 3V/2 tadi kita sudah hitung ya, ini ya. Tangan 270 itu sama dengan ini tangan 90 itu sama dengan tahingga ya. Jadi di sini di tahingga. Nah, jadi gambarnya ini. Dari mulai tahingga ke sini, naik ke sini, kemudian tahingga kembali ke sini ya. Nah, gitu. Jadi gambarnya dia kan seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada yang di sini 5, 6, 7 7V/4. Nah, 7V/4 itu sama dengan dirubah ke dalam bentuk derajat ya, hasilnya ini adalah 28.315 ya. Nah, jadi tangan 315 itu sama dengan tangan 360 dikurangi 45. Jadi kuadran keempat, tangan kuadran keempat itu adalah negatif, jadi negatif tangan 45. Tangan 45 nya adalah 1, berarti negatif 1 ya. Negatif 1, dia adanya di sini. Dan untuk yang 2V dia 360 derajat, tangan 360 derajat itu sama dengan tangan 0 ya. Jadi di sini. Sementara yang 3V-nya itu dia akan ini itu 3V/2 ya. 3V/2 itu yang ini ya, berarti kan yang tahingga ya. 270 ini ya, tangan 90 dia tahingga, berarti dari sini. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya ini kalau misalkan kita perpanjang dari sini ya, dari mulai negatif ya, gambarnya akan seperti ini nih, gitu ya. Jadi selangnya itu dari V/2 sampai ke 3V/2 gitu ya. Jadi dia akan kembali lagi ke semula setiap V. Jadi gini, ini dari sini nih. Jadi sebetulnya selangnya itu batasnya itu adalah yang ini ya. Jadi ke atas, dari 0 dia ke atas, kemudian dia dari bawah dia ke 0 gitu ya. Jadi setiap selang per V. Nanti udah ketemu V, dia ke atas lagi, kemudian dari bawah ke atas lagi ya. Nanti udah gitu dari sini dia ke atas lagi, kemudian dia ke bawah lagi, dia ke atas lagi, dia dari bawah ke atas lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa untuk yang tangan dia V, dia selangnya V, karena ya cuman jadi per V sekali gitu ya, dia akan berubahnya. Jadi dari 0 naik, terus dari 0 kemudian tahingga, dari tahingga ke 0 gitu ya, dari 0 ke tahingga, dari tahingga ke 0 gitu aja terus ya. Nah, dan untuk yang tangan itu dia nggak ada atau nggak ada selain di kuadran mana gitu ya, karena memang pilihannya dia hanya 2 kuadran gitu ya. Kan kalau misalkan yang kosinus sama yang sinus dia kan ada 4 kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 kan. Nah, di antara 4 kuadran ini di kuadran mana sin sama cos yang positif gitu ya. Kan kalau yang sin dia di kuadran 1 sama kuadran 2, kalau yang cos dia di kuadran 1 dan di kuadran 4.
Sementara tangan dia hanya 2 kuadran ya. Di 2 kuadran ini dia positifnya di mana? Tangan itu positifnya di mana? Ya di kuadran 1, kuadran 2 kan dia nggak positif, ya udah nggak dibawa gitu ya. Gitu, jadi ya udah di kuadran 1 aja, makanya dia cuma ada satu rumus gitu ya, yaitu X sama dengan A plus N kali V. Begitu. Itu adalah tentang penjelasan dari mana rumus-rumus ini berasal. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh cara mengerjakan cara mengerjakan persamaan trigonometri dengan cara aljabar ya. Di sini ada contoh dalam selang X sama dengan 0 sampai ke 2V. Tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan cos X sama dengan cos 2V per 5. Nah, untuk ini kita langsung pakai rumusnya ya. Nah, cara penyelesaiannya itu gini. Karena soalnya itu adalah cos X sama dengan cos 2V, maka rumus yang kita gunakan juga adalah rumus cos, yaitu X sama dengan, kan tadi A ya, A nya kita ganti dengan 2V per 5. Jadi 2V per 5 ditambah dengan N nya masih kita buat N saja ya, jangan dirubah. Kalau misalnya dia 2V, berarti yang dipakainya adalah yang 2V. Kemudian ini atau X karena dia cos, maka yang digunakan adalah min ya. 2V per 5 ditambah N kali 2V. Nah, gitu. Nah, N-nya kita cari nih. N-nya boleh dari negatif, pokoknya bilangan bulat aja, boleh dari negatif sampai ke positif ya. Kita misalkan cari dari negatif 1 dulu nih. Kalau N-nya negatif 1, maka X sama dengan 2V per 5, N-nya kita rubah jadi min 1 kali 2V, atau X sama dengan min 2V per 5 ditambah min 1 kali 2V. Nah, kita selesaikan ini. X sama dengan 2V per 5, ini kalikan ya, hasilnya jadi min V, atau X sama dengan min 2V per 5, ini juga kalikan jadi min 2V ya. Nah, selanjutnya adalah X sama dengan, ini kali silang, nya ini dikali silang nih, 2 kali 5 adalah 10, jadi min 10 ya, di sini min 10, di sini 2, jadi hasilnya adalah min V per 5. Dia negatif, sementara yang diminta adalah 0 sampai 2V, artinya dia tidak memenuhi ya. Bagaimana dengan yang sebelahnya? Dia 2V, ini juga kalikan silang ya. Ini 5 dikali min 2V adalah min 10, min 10 min 2 adalah min 12V per 5. Dia juga negatif ya, sementara silang yang diminta adalah positif ya, dari 0 sampai 2V. Maka artinya dia juga tidak memenuhi. Nah, jika keduanya tidak memenuhi atau salah satunya tidak memenuhi, sebaiknya berhenti ya. Jadi dari min 1 ini kita nggak lanjut ke min 2 ya, kita nggak lanjut ke min 3, apalagi min 4 dan min 5, karena keduanya sudah tidak memenuhi gitu ya. Nah, kita langsung lanjut ke N sama dengan 0 saja. X sama dengan 2V per 5 ditambah 0 kali 2V. Nah, kalau yang untuk N nya 0, untuk yang kosinus ya, dia nggak ngaruh tuh. Oh, maaf 2V per 5 ditambah 0 kali 2V gitu ya. Nah, maka X nya dia sama dengan 2V per 5, ini 0 kan, udah nggak bisa nih. Nah, dia 2V per 5 itu dia masuk selang ini ya, karena dia lebih dari 0 ya. Kalau 2 bagi 5 itu
sekitar 0, sekian ya, berarti dia memenuhi ya. Yang memenuhi kita kasih tanda deh, dia memenuhi nih. Atau X sama dengan min 2V per 5. Di sini dia 0 ya, dia negatif, dia tidak memenuhi ini ya, karena dia mintanya adalah positif, sementara di sini negatif, berarti dia tidak memenuhi himpunan, tidak memenuhi penyelesaian ya, tidak memenuhi selang. Kemudian setelah itu kita lanjut nih ke 1 ya, kita lanjut ke 1. Maka jadi 2V per 5, N nya kita ganti jadi 1. Begitu pula dengan yang ini, X sama dengan min 2V per 5 ditambah 1 kali 2V. Ini X sama dengan 2V per 5 ditambah 2V ya, 1 kali 2V, atau X sama dengan min 2V per 5 ditambah ini juga dikalikan, hasilnya adalah 2V. Nah, selanjutnya di sini X ini juga kali silang, 5 kali 2V adalah 10, 10 tambah 2V adalah 12V. Ini jika dibagi hasilnya adalah 2 lebih ya, kan 12 bagi 5, 10 juga kan bagi 5 udah 2, berarti kalau 12 dia sudah lebih dari sini ya, artinya dia tidak memenuhi selang. Atau X min 2, ini langsung kita kalikan, 5 kali 2V itu adalah 10, 10 dikali ini adalah 10, 10 dikurangi 2V adalah 8 ya, jadi sini adalah 8V per 5. 8 bagi 5 itu masih 1 koma ya, 1 koma masih masuk ke sini, dari 0 sampai 2 kan dia masih masuk, artinya dia memenuhi. Nah, kita coba cek yang N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, dia X 2V per 5 ditambah 2 kali 2V, atau X sama dengan min 2V per 5 ditambah 2 kali 2V. Di sini X sama dengan 2V per 5 ditambah 4V, atau X sama dengan min 2V per 5 ditambah 4V ya. Kita kalikan silang lagi, 5 kali 4 adalah 20, 20 tambah 2 adalah 22V per 5. Dia ini udah jelas lebih ya, karena dia 4 ya, 20 bagi 5 aja udah 4, berarti 22 bagi 5 dia sudah 4 koma. Kalau 4 dia sudah tidak memenuhi selang ini. Atau X sama dengan, ini juga kalikan, 5 kali 4 itu adalah 20, 20 dikurangi 2 adalah 18V per 5. 18 bagi 5 itu sudah 3 lebih ya, jadi dia tidak memenuhi juga gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan di salah satunya udah tidak memenuhi, dia pasti kesini juga udah nggak memenuhi ya. Jadi kalian mau berhenti di sini boleh, atau mau coba-coba juga boleh ya. Lanjut ke N sama dengan 2. Ketika dianya sudah dua-duanya tidak memenuhi, fix ya, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, apalagi seterusnya, itu sudah jelas tidak memenuhi. Jadi kalian cukup sampai sini saja boleh ya, atau mau sampai sini juga boleh ya, karena dia salah satu sudah ada yang tidak memenuhi, pastilah dia kesana juga akan tidak memenuhi ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan yang ini ya, dari persamaan cos X sama dengan cos 2V per 5 itu adalah yang ini dan yang ini. Kita susun ya, karena dia penyebutnya sudah sama kan per 5, jadi kita susun yang pemilangnya 2 sama 8. Jadi kita tulis 2 dulu, baru setelah itu yang 8 gitu. Nah, jadi inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 2V per 5 ya, dengan menggunakan cara aljabar.
Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.